Yuhu! Anybody home? Suara kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Madam Suki mau cerita. Ada sebuah cerita di mana ada dua orang sahabat yang sudah seperti seorang adik dan kakak, ya. Dan mereka ini menjalani kegiatan, pekerjaan, pokoknya setiap hari sepertinya mereka ini selalu bersama-sama. Tetapi dikabarkan dua sahabat ini sudah menjadi musuh besar. Apa yang terjadi dengan mereka sebenarnya mungkin kalian sudah tahu kenapa. Nah, barangkali kisah dua sahabat ini terjadi juga kepada kalian. Tapi yang paling sangat dramatis ya, di mana salah satu sahabat ini dia sudah ditahan karena dia diduga melakukan sebuah atau beberapa hal-hal yang mengakibatkan dia memang harus ditahan begitu. Nah, cerita tentang Besti ini, kemudian si Besti ini yang mana dia adalah mantan Besti, orang yang ditahan, dia mengatakan bahwa ketika melihat dia ditahan atau teman saya ditahan atau mantan teman saya itu ditahan, perasaan saya jujur, saya sedih. Dan sepertinya saya tidak mengenali dia sekarang. Mungkin Madam Suki sedikit akan memberikan bocoran tentang apa yang dia katakan kepada mantan sahabatnya itu. Memang membuat Madam Suki seperti kayak terenyuh sih ya. Nah, oke. Coba Madam Suki akan sedikit memberikan bocoran. Barangkali kalian juga tahu siapa yang Madam Suki maksud dengan orang-orang di sini. Atau orang yang Madam Suki sedang ceritain ini, ya. Bagi orang yang pernah kenal Niki, apapun yang terjadi di hubungan saya, pertemanan saya Niki dengan Niki, keluarga saya juga tentu sudah memaafkan apa yang terjadi. Kalau memang itu semua ucapannya di dunia maya ditujukan buat saya dan anak saya ya, saya sudah memaafkan dia dan anak saya juga dengan berbesar hati. Tahu Nikita dalam keadaan ditahan kemarin dari Kanada, telepon dia mengucapkan prihatin apapun yang terjadi, tidak ada dendam dan tidak ada rasa benci lagi di hati kami sekeluarga terhadap ini. Dia mengatakan bahwa saya tidak ada benci lagi sama dia ya. Oke, without any further ado, Madam Suki akan melihat bagaimana pikiran alam bawah sadarnya dan apakah benar ia merasa sangat prihatin atas apa yang terjadi dengan mantan sahabatnya ini. Coba ya, Madam Suki kebetulan ada waktu dan kita akan ngelihat saat ini sekarang. Bagaimanakah perasaan dia dan apakah benar ada timbul perasaan kasihan sama mantan bestinya ini. Iya. Jadi apa yang dikatakan itu benar, bahwa dia merasa kasihan. Dia merasa kayak, aduh kok terulang lagi sih. Padahal ketika mantan bestinya ini pernah dalam kondisi di mana waktu itu dia ditahan, si mantan besti ini ada bersama dia. Dan apakah dia tulus merasakan kesedihan tersebut? Apakah dia tulus merasakan kesedihan tersebut? Antara bagaimana ya, dia bingung. Dia sendiri bingung untuk mendeskripsikan. Dia bingung untuk menjelaskan. Tapi sepertinya memang dia ada ketulusan ketika mengatakan bahwa saya sebenarnya nggak senang mendengarkan kabar ini. Selamat malam semuanya.
Oke, jadi dia memang ada ketulusan ya. Apakah kamu sedih melihat mantan sahabat kamu saat ini ditahan? Kalau kesedihan sepertinya enggak. Tapi tulus, iya. Tulus dia kayak, duh, kok terjadi lagi sih? Tapi kalau dia sedih kayaknya kayak ada kesedihan itu, tetapi lebih kayak kenapa kamu ulangi lagi? Kenapa kamu mengulangi hal seperti itu lagi? Oke. Apakah kamu merasa senang bahwa mantan bestimu sekarang ada di dalam? Kalau misalkan senang, nggak bisa dikatakan senang. Karena sahabat seperti apa yang senang dengan penderitaan orang lain? Dia merasa nggak senang gitu. Tapi lebih kepada kayak seperti seorang kakak gitu ya. Atau seorang orang yang lebih tua merasa iba. Ya, jadi dia tidak senang. NM itu jadi sebut nama ya. Dia merasa tidak senang mantan sahabatnya itu ada di dalam, tapi lebih kepada iba. Ya, tadi kan ada hal yang dia pikir kayak, jadi kamu bahagia ya? Atau kamu sedih ya? Tadi ini kan pertanyaan kamu sedih ya? Kamu nggak sedih ya? Ya nggak sedih gitu. Karena apa? Itu kan resikonya dia. Karena gini ya, setiap hal yang dilakukan itu pasti akan mempunyai sebuah konsekuensi, ya. Jadi ini lebih kepada kayak ya udah itu konsekuensi kamu. Kamu kan yang melakukan, yang terima duit kamu kok. Aku kan nggak terima duit. Nah, oke. Nah, mantan sahabat ini mengatakan, katanya dia menurutnya saya kesal sama teman-temannya yang berada di lingkungan dia pada saat ini. Dulu waktu dia sama saya menemani dia. Bahkan ketika ada di dalam, saya mencukupi semua kebutuhannya. Bahkan dia mention kayak, kalau kamu masuk di dalam, kamu harus pastikan ya, ada orang-orang yang membantu kamu dengan kebutuhan kamu. Bahkan siapa yang bisa kamu suruh untuk membeli air mineral untuk kamu mandi. Berarti kan sampai segitunya dia memperhatikan mantan sahabatnya ini. Paham ya? Oke. Dan dia mengatakan bahwa di mana tuh teman-temannya? Dan dia merasa kesal. Apakah kita bisa mengintip perasaan si mantan sahabat ini? Apakah dia benar-benar kesal dengan teman-temannya atau orang-orang yang saat ini ada di lingkungan dia? Apakah dia benar-benar kesal sama teman barunya si mantan sahabat? Oke. Lebih kepada bukan kesal ya, tapi marah. Ya, bukan kesal lagi, tapi marah. Ada kemarahan. Jadi dia itu seperti kayak gini loh. Dulu aja waktu kamu ada masalah, aku loh orang yang di depan kamu. Aku loh orang yang ada buat kamu. Tapi sekarang ketika kamu bersama dengan teman-teman barumu, kok teman-teman barumu nggak ada tuh ngejenguk kamu? Mungkin ya yang dimaksud itu ya. Dan dia mengatakan tentang seseorang yang mana seseorang ini diduga mempunyai andil besar bagaimana sepak terjang dari teman-temannya ini atau mantan sahabatnya ini melakukan dugaan kelakuannya yang menyebabkan dia masuk ke dalam. Paham kan maksudnya orang itu? Nah, oke. Katanya orang itu sahabatnya yang disebut-sebut sebagai bapak peri itu, ya.
Katanya sampai sekarang ini belum menjenguk mantan sahabatnya itu. Apakah benar demikian adanya? I don't know either. Iya. Dan bapak perinya itu belum menjenguk. Kenapa? Harusnya kan menjenguk ya. Karena kalau memang ini adalah sebuah ada keterkaitan penerimaan uang dan bla 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 dan pasti ada pembagian, ya harusnya ada, ya kan? Tetapi sampai hari ini orang yang ditunggu-tunggu itu belum menjenguknya. Bagaimanakah? Kenapa? Kenapa dia tidak menjenguknya? Kenapa? Ada rasa takut. Takut terlibat, lepas tangan. And then orangnya lagi sibuk untuk mempunyai seseorang yang mendampingi dia nanti pada saat dia dimintai keterangan. Dia sedang sibuk mencari. Berarti sibuk cari selamat dong. Menurut kalian bagaimana? Oke. Jadi kita sudah tahu drama ini dan apa? Pesan moral apa yang sebenarnya pengen kita ketahui dari dua sahabat ini yang Madam Suki ceritakan ini sampai akhirnya mereka bertengkar dan menjadi musuh. Pesan moral apa yang hendak kita ingin tahu dari persahabatan mereka? Moment to moment, oke. Change, past life. Berat ini ya. Kartunya berat banget ini. Kartunya berat banget. Oke, jadi sahabat itu sahabat itu seperti soulmate. Ya. Nah, jadi Madam Suki ini mempunyai sebuah kisah. Aku pernah membaca sebuah kisah tepatnya di mana ada dua orang sahabat yang pada akhirnya persahabatan mereka ini juga kandas. Di mana ada salah satu sahabat itu yang ternyata take advantage atau memanfaatkan. Ya. Nah, berangkat dari sahabatan ini, apakah sebenarnya hubungan mereka ini sebenarnya saling menguntungkan satu sama lain atau ada asas manfaat atau apa? Karena di kartu pertama ini ada moment to moment. Moment to moment itu sepertinya saling melengkapi, saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kalau ada sahabat yang saling ingin menguntungkan, maksudnya gini, aku punya sahabat, tapi tujuanku bersahabat sama dia adalah untuk mencari keuntungan saja. Kan itu kan nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau dua-duanya seperti take and give, itu bagus. Ya. Nah, sepertinya Madam Suki merasakan dalam persahabatan mereka ini ada perubahan-perubahan yang tidak terduga. Madam Suki tidak membela siapapun karena aku tidak mendapatkan apapun dari hubungan mereka, ya. Karena sebagai seorang pembaca tarot, aku hanya membaca dari apa yang bisa aku mengerti atau melalui simbol-simbol ini. Misalkan gini, ada perubahan-perubahan yang terjadi. Menurut sebuah cerita yang pernah terjadi di masa lampau mereka. Karena di sini keluar past life. Nah, sepertinya si mantan bestie ini atau mantan sahabat
ini sepertinya dia memberitahu gitu loh. Karena waktu itu dia ada masalah dengan mantan suaminya. Nah, di mana anaknya itu dilibatkan supaya anaknya ini kayak, yaudah kamu ngomong gini ya. Nah, anaknya ini nggak mau, disuruh bohong. Kemudian kita juga tahu ceritanya sepertinya mantan suaminya ini datanglah ke sahabatnya ini untuk menjadi penengah. Ternyata sepertinya sahabatnya ini memberikan sebuah masukan, tetapi sahabat yang sekarang ada di dalam itu tidak bisa menerima dan perpecahan itu pun terjadi. Jadi sayang ya. Nah, jadi apa nih pesan-pesan moralnya apa kira-kira ya? Karena ini deep reading akhirnya, terlalu dalam ya. Jadi pesan moral yang bisa aku ambil dari persahabatan mereka ini adalah mereka harus cukup mengerti satu sama lain. Ya, mereka harus cukup mengerti satu sama lain. Tampaknya di sini mereka ini putus hubungan karena tidak ada pengertian. Jadi kayak beda pandangan. Karena sahabatnya yang masuk itu merasa bahwa mantan sahabatnya ini tidak lagi mensupport dia, tetapi mensupport mantan suami dan anaknya. Itu loh masalah yang sebenarnya. Ya, jadi persahabatan mereka pun kandas. Ya, karena waktu. Karena perbedaan prinsip, perbedaan mindset, perbedaan cara pikir. Kalian sudah tahu cerita dua sahabat ini. Menurut kalian bagaimana? Menurut kalian bagaimana? Oke, terima kasih buat kalian yang sudah hadir di sini dan kalian sudah memberikan love kalian. Terima kasih banyak. Silakan memberikan komentar kalian. Silakan mampir di YouTube Madam Suki, Instagram Madam Suki, TikTok Madam Suki Yuhu juga. Ya, terima kasih banyak. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 902 3699. Dan ini berbayar ya. Dan kalian bisa konsultasi mengenai apa saja ya dan berbayar. Kalau misalkan nanti masalah kalian itu sangat berat, silakan kalian mengikuti program Pakai Cahaya. Program Pakai Cahaya itu adalah sebuah pengobatan energi holistik ya. Kalian bisa mendapatkan jawaban atas masalah kalian. Kalau kalian nanti punya inner child, luka-luka batin, kalian bisa ikut program Pakai Cahaya juga. Tapi kalian boleh datang dulu ke psikolog ya. Tapi kalau kalian pengen langsung ke Madam Suki juga silakan. Maaf ketarik energinya ya. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.